Halo semuanya. Oke, sebelumnya sorry banget ya, gue baru sempat ngebuat pembahasan ini. Soalnya ya kemarin gue cukup sibuk banget sih dengan adanya pelatihan dari kampus gue. Dan tadinya gue pengen membuat pembahasan ini secara terpisah, tapi dikarenakan waktunya nggak cukup, jadi udahlah gue gabungin aja. So, di video kali ini gue akan membahas episode terbaru dari kartun The Owl House season kedua yang berjudul Elsewhere and Elsewhen dan Any Sport in Storm. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai dengan episode Elsewhere and Elsewhen. Episode ini dibuka dengan Luz yang sedang memikirkan mengenai kegagalannya dalam membuka portal menuju bumi. Setelah itu, ia pun mendatangi sebuah pesta perayaan atas diterimanya Lilith di pekerjaan barunya sebagai seorang asisten curator di Museum Sejarah Supernatural. Yap, akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat Lilith kembali. Setelah sebelumnya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Sebenarnya sih ya, dia dan ibunya sudah sempat menjadi cameo di episode kemarin. Meskipun begitu, Lilith kurang begitu puas atas pencapaiannya kali ini. Ia merasa kalau dirinya masih bisa menjadi lebih baik lagi. Ia sudah muak dengan dirinya yang selalu bekerja di balik meja. Sementara mentor lamanya yang sempat datang ke pesta perayaan tersebut bisa melakukan petualangan dalam mencari berbagai penemuan baru. Setelah itu, Luz mencoba untuk melihat kembali mengenai catatan Philip lewat bantuan Echo Mouse. Buat yang lupa, Philip ini adalah manusia yang pertama kali masuk ke Boiling Isle, dan catatannya kini sedang diteliti oleh Luz. Ya, hampir miriplah dengan Gravity Falls ketika Dipper sedang mempelajari jurnal yang ia temukan. Dalam catatan kali ini, Luz mengetahui kalau Philip memerlukan bantuan dari seseorang yang bernama The Collector. Kalian merasa tidak asing dengan nama ini? Well, itu dikarenakan ia pernah muncul dalam flashback The Owl Beast di episode 8 kemarin. Dikarenakan minimnya informasi mengenai The Collector, Luz sempat kepikiran untuk kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Philip. Ketika ia menanyakan mengenai sihir yang dapat mengirimnya ke masa lalu kepada Ida menjelaskan kepada Luz mengenai sebuah urban legend yang bernama Mirai Time Pool, yaitu sebuah kubangan atau kolam yang menjadi gerbang menuju masa lalu. Tetapi fenomena ini tidak pernah terjadi di satu tempat yang sama. Luz harus bisa memikirkan kembali koordinat di mana fenomena ini bisa muncul kembali. Luz pun akhirnya meminta bantuan kepada Lilith yang sedang mempelajari sejarah arsitektur museum untuk mencari keberadaan Time Pool. Setelah itu, Luz dan Lilith pergi mencari fenomena yang mereka cari. Awalnya Lilith sempat hampir akan menyerah, namun Luz menunjukkan kalau misalnya mereka berhasil menemukan apa yang mereka cari. Mengabaikan konsekuensi akan terciptanya paradoks, mereka pun kembali ke era di mana Philip masih berkeliaran di Boiling Isle. Era tersebut bernama Deathwardian, yaitu sebuah era di mana orang-orang di Boiling Isle masih bisa menggunakan sihir secara terang-terangan dan bebas. Pada akhirnya, mereka pun menemukan Philip yang sedang diganggu oleh dua orang penyihir dari family yang bernama Feng. Luz pun datang untuk membantu, tetapi setelah itu, Philip tidak menunjukkan rasa terima kasih kepadanya. Pada momen ini, Luz sempat melihat catatan dari Philip mengenai Eclipse Lake di mana ia sempat melihat ada sebuah gambar dari dua orang pria yang tidak diketahui. Nah, buat kalian yang selalu mengikuti The Owl House, pasti kalian bisa menebak siapakah dua orang ini. Yap, mereka berdua adalah kakak beradik yang masuk ke Boiling Isle karena dihasut oleh seorang penyihir. Cerita ini disebutkan dalam episode 10 kemarin. Jadi dari sini sudah besar kemungkinan bahwa salah satu dari kakak beradik ini adalah Philip. Sementara itu, Luz menawarkan bantuan kepada Philip untuk bisa mencari sang kolektor. Philip pun menerima bantuan itu, dan selama di perjalanan, kita ditunjukkan bagaimana Luz bisa cukup akur dengan Philip. Mereka seperti memiliki satu frekuensi yang sama. Tentu ini dikarenakan keduanya sedang terjebak di dunia lain dan sama-sama sedang mencari jalan untuk kembali pulang. Mereka pun berjalan menuju sebuah gua, di mana Philip membuat sebuah gabungan glimpse yang menciptakan sihir teleportasi dan langsung mengirim mereka ke dalam tengkorak Titan The Boiling Isle. Di sana, mereka pun sampai ke sebuah gerbang yang sangat mirip dengan apa yang ada di catatan Philip sebelumnya. Ketika Luz dan Lilith sedang memecahkan puzzle pintu, Luz akhirnya mengetahui alasan kenapa tidak ada orang yang mau menemani Philip untuk menemui sang kolektor. Yes, untuk bisa menemuinya, harus ada satu orang yang dijadikan tumbal untuk mengalihkan sang penjaga tempat tersebut. Sementara Luz dan Lilith sedang dikejar oleh sang penjaga, Philip akhirnya mendapatkan benda yang ia cari dan segera pergi dari sana. Untungnya, Luz dan Lilith berhasil mengendalikan monster penjaga tersebut dan mereka segera mengejar Philip. Lilith yang sudah sangat kesal langsung menghajar wajah Philip hingga berdarah. Gue cukup kaget sih dengan momen ini, karena Disney akhirnya berani menampilkan adegan seperti ini di kartun mereka.
Sebelum kembali, Luz dan Lilith memutuskan untuk mempelajari arsitektur museum terlebih dahulu. Oh ya, gue lupa menyebutkan, selain episode ini menceritakan Luz dan Lilith yang pergi ke masa lalu, episode ini juga berfokus ke permasalahan Ida dan ayahnya. Sepanjang serial ini, kita selalu ditunjukkan kalau misalnya Ida selalu menghindar ayahnya. Dan pada episode 8 kemarin, kita pun akhirnya tahu alasannya, yaitu Ida merasa bersalah karena telah melukai ayahnya ketika ia berubah menjadi The Owl Beast. Satu hal yang paling gue agak bingung dari konflik ini, bukankah seharusnya yang paling menyesal atas kejadian ini adalah Lilith? Karena dialah orang yang telah mengutuk Ida. Kalau misalnya Lilith tidak melakukan hal itu, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi kan? Tapi sepertinya mereka terlalu berusaha untuk menambahkan konflik dari karakter Ida. Yang sejujurnya ya, konflik ini terasa pas-pas aja gitu. Cuman kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ya konflik ini harusnya jatuh kepada karakter Lilith dong. Dan untuk penyelesaian dari masalah ini, well rasanya tuh kayak agak hit or miss aja. Karena penyelesaiannya sendiri cukup oke, cuman sayangnya ceritanya ini agak tertutup gitu dengan plot utama. Gue padahal berekspektasi kalau misalnya mereka tuh bisa menyelesaikan konflik antara Ida dan ayahnya dengan sangat emosional. Memang momen di akhirnya cukup menyentuh, tapi ya seperti yang udah gue bilang, plot ini tertutup dengan fokus utama dari episode ini. Tapi hal ini masih bisa diwajarkan karena mengingat kita hanya memiliki beberapa episode saja, jadi ya wajar aja mereka tidak terlalu begitu memfokuskan konflik ini. Di satu sisi gue agak kecewa, tapi di sisi lain gue cukup lega karena mereka tidak terlalu bertele-tele dalam menyampaikan cerita. Nggak kayak kartun sebelah. Episode ini ditutup dengan Philip yang kembali ke tempat persembunyiannya, di mana kita diperlihatkan dengan plot twist dari episode ini. Yap, Philip adalah Belos. Nah, sebenarnya ini masih belum bisa dikonfirmasi sih apakah memang benar Philip merupakan Belos. Meskipun gitu, episode ini sebenarnya sudah menunjukkan indikasi yang sangat jelas bahwa Philip memang benar Belos. Di sini gue bakal mencoba untuk menunjukkan beberapa bukti kuat dari spekulasi ini. Pertama-tama, kita tahu kalau misalnya dulunya terdapat sebuah cerita rakyat mengenai dua kakak beradik yang ditarik ke dalam dunia iblis oleh seorang penyihir. Nah, salah satu dari kedua kakak beradik ini adalah Philip. Untuk keadaan dari saudaranya Philip memang masih belum diketahui, tapi kemungkinan besar ia sudah tewas ketika sedang pergi ke Eclipse Lake. Selama di Boiling Isle, Philip terus menjelajah dan mempelajari dunia tersebut sambil mencari cara untuk bisa kembali ke dunia manusia. Dalam perjalanan ini, Philip mengalami banyak sekali kesialan dan juga tantangan. Salah satu yang bisa kita lihat dari sini adalah Philip terus diganggu oleh para penyihir. Bahkan hal ini membuatnya menjadi sangat benci kepada para penyihir. Permasalahan ini bisa menjadi motivasi dasar atas rencana Belos yang ingin mengatur penggunaan sihir di Boiling Isle. Kebenciannya terhadap para penyihir yang menggunakan sihir mereka sesuka hati membuat Belos ingin membatasi kebebasan mereka. Bukti lain yang memperkuat kalau misalnya Belos merupakan Philip adalah dari banyaknya Pelasman yang telah ia bunuh untuk bisa menghentikan kutukannya. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan kenapa pohon Pelasman menjadi sangat langka. Meskipun begitu, ada beberapa bukti yang bisa menunjukkan bahwa Philip bukanlah Belos. Beberapa bukti ini berasal dari episode berikutnya yang berjudul Any Sport in a Storm. Episode ini dibuka dengan Hunter yang sedang merajut lencana Golden Guard di jubahnya. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari pamannya yaitu Belos untuk mengawasi para anggota kepala Coven dan mengatakan kalau misalnya ini bisa dijadikan ujian baginya. Ketika ia menemui kepala Coven Abomination yaitu Darius merendahkan kemampuan Hunter dan sekaligus menyita jubahnya. Ia juga menyuruh Hunter untuk merekrut penyihir terbaik yang ada di Boiling Isle untuk bisa mendapatkan jubah itu kembali. Scene berpindah dan menampilkan Willow yang sedang berlatih untuk pameran eskul nanti. Ia berencana untuk membuka pameran eskul olahraga yang bernama Flyer Derby. Ketika hari perayaan dimulai, Willow dan Gus membuka klub Flyer Derby, sementara Luz dan Amity membuka klub pecinta buku Azura. Di waktu yang bersamaan, Hunter juga datang ke acara tersebut sambil menyamar menjadi murid Hexside untuk mencari penyihir yang layak untuk dimasukkan ke dalam Coven. Sementara itu, guru lamanya Willow yaitu Profesor Homunculus berencana untuk menutup klub milik Willow karena kurang begitu banyak orang yang menyukai olahraga tersebut. Mendengar hal tersebut, Gus menantang sang Profesor Homunculus untuk melakukan adu Flyer Derby untuk bisa mempertahankan klubnya. Setelah melihat kemampuan terbang Hunter yang sangat bagus, Willow pun memaksa Hunter untuk bergabung ke dalam timnya. Hunter pun bergabung ke dalam klub tersebut setelah mendengar kalau misalnya olahraga ini dapat mendatangkan penyihir-penyihir hebat. Namun Hunter menjadi ragu setelah ia melihat para anggota yang sudah direkrut oleh Willow kurang begitu meyakinkan. Tetapi Willow segera menunjukkan kalau misalnya anggotanya merupakan sekumpulan penyihir yang sangat hebat. Hal ini terbukti ketika pertandingan dimulai. Mereka bermain dengan sangat bagus dan akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Ketika semuanya sedang bergembira atas kemenangan mereka, Hunter langsung menunjukkan rencana awalnya dan menculik mereka semua.
Darius pun datang dan segera mengembalikan jubah Hunter, namun Hunter mulai merasa bersalah atas tindakannya kali ini setelah ia mendengar Willow yang sedang merendahkan dirinya karena sudah membuat mereka semua diculik oleh Hunter. Ia juga semakin menyesal setelah mengingat kalau misal Belos bisa saja akan membunuh Palisman mereka semua. Hunter pun segera mengejar balon udara milik Darius untuk menyelamatkan mereka dan balon tersebut jatuh ke dalam sungai. Ketika Darius akan menghabisi mereka, Hunter pun langsung menghadang dan mengatakan kalau mereka tidak layak untuk bergabung ke dalam Coven. Begitupun dengan dia yang tidak layak menjadi Golden Guard. Keputusan Hunter malah membuat Darius menjadi bangga kepadanya. Ia melihat kalau misalnya Hunter memiliki loyalitas yang sangat kuat dan kini ia dapat berbaur dengan baik dengan dunia luar. Darius juga mengatakan kalau misalnya Hunter akan membuat Belos sangat bangga kepadanya. Nah, untuk cerita sampingan dari episode ini menceritakan Amity dan Luz yang sedang mencari bukti bahwa penulis buku Azura merupakan seorang penyihir. Namun ia malah menemukan kalau misalnya buku tersebut dijual oleh Tibbles, yaitu musuh lamanya Ida. Dan sekaligus menunjukkan kalau misalnya Azura memang merupakan manusia. Gue pribadi sangat kecewa sih dengan cerita sampingan ini. Bukan karena menampilkan hubungan Amity dan Luz, namun cerita ini tidak memberikan kita satu hal yang baru. Cerita sampingan ini terasa seperti plot yang sengaja ditambahkan saja untuk memperpanjang durasi dan sekaligus memuaskan para si perlumiti. Tetapi cerita sampingan ini bisa memiliki value yang sangat besar kalau misalnya di kedepannya nanti kita ditunjukkan sebuah plot twist siapakah autor dari buku Azura sebenarnya. Entah memang benar dia merupakan seorang penyihir atau buku tersebut ditulis oleh Ida. Well, kita lihat saja nanti ke depannya. Nah, untuk cerita utamanya sendiri, sebenarnya hampir sama seperti cerita sampingannya, sama-sama nggak begitu bagus. Namun hal yang bisa menyelamatkan cerita ini adalah dari chemistry antara Hunter dan Willow. Buat gue, hubungan dari kedua karakter ini sebenarnya cukup bagus. Mereka berdua merupakan penyihir yang dulunya sama-sama direndahkan dan tidak memiliki bakat sama sekali. Tetapi keduanya juga sama-sama berusaha untuk menunjukkan kalau misalnya mereka dapat melakukan hal yang dapat membanggakan diri mereka sendiri. Tapi sayangnya, koneksi antara Willow dan Hunter harus terpotong dengan konflik dari episode ini. Gue harap kedepannya mereka dapat menunjukkan chemistry yang lebih bagus lagi. Nggak perlu dengan adanya hubungan romantis, namun saling menunjukkan tekad dan nasib yang sama. Dan juga episode ini memberikan kita cameo dari ketiga trio ini yang dulunya sempat muncul di season pertama kemarin. Setiap kali mereka muncul, gue merasa sangat lega karena mereka bertiga terasa seperti nggak cuma jadi karakter sampingan aja, namun terkadang mereka juga bisa menjadi karakter yang cukup krusial dari beberapa episode. Nah, untuk bukti yang melemahkan teori kalau misalnya Philip adalah Belos adalah dari perkataan Darius yang menyebutkan kalau misalnya dulunya Belos merupakan mentornya. Dan ia juga mengatakan kalau misalnya Belos adalah penyihir terhebat yang pernah ia temui. Dari semua perkataan yang barusan, harusnya ini sudah menunjukkan kalau misalnya Belos bukanlah Philip. Belum lagi seperti yang sudah sering kita dengar bahwa Hunter merupakan keponakan dari Belos. Tetapi kita juga masih belum mengetahui apakah Hunter merupakan keponakan asli Belos. Bisa saja ia hanya seorang bocah yang dipungut oleh Belos, atau bahkan menurut salah satu teori yang paling banyak dipercaya adalah Hunter merupakan cloningan dari Belos. Semua ini masih menjadi pertanyaan, dan kepastian dari teori mengenai Philip merupakan Belos masih menjadi abu-abu. Belum lagi juga mengenai siapakah sosok dari The Collector masih menjadi tanda tanya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian mengenai teori ini, dan semoga saja semua pertanyaan ini bisa segera dijawab karena kita sudah tidak memiliki banyak waktu untuk serial ini. Karena dalam waktu dekat, The Owl House akan segera tamat, dan mereka harus segera mungkin untuk menjawab semua misteri ini. So, mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Sorry banget kalau misalnya video ini terasa kurang begitu lengkap dan ada beberapa hal yang kurang, karena ya kalian tahu sendiri lah alasan kenapa. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.